Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Indah Pratiwi, NIM 0561669922, UPBJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial pembuatan basis data dari IRD ke MySQL di aplikasi XAMPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah basis data, di mana tugas 2 kali ini adalah kita membuat basis data MySQL menggunakan aplikasi XAMPP berdasarkan dari IRD yang sudah ada dari kasus yang sudah diberikan. Di sini ada IRD dari rumah sakit, sistem rumah sakit. Di sini kalau dilihat ada diketahui ada tabel dokter, tabel pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter admin, dan rincian atribut dari masing-masing entitas atau tabel yang akan dibuat. Di sini saya akan melakukan praktikum menggunakan buku panduan dari buku materi pokok basis data. Baik, saya akan langsung melakukan praktikum pembuatan basis data menggunakan aplikasi XAMPP. Pertama, saya sudah mengaktifkan atau memulai aplikasi XAMPP, yaitu modul Apache dan MySQL. Ini digunakan untuk kita membuka localhost phpMyAdmin. Pada buku materi pokok di sini kita setelah itu diarahkan untuk mencoba menggunakan command prompt atau CMD. Baik, kita akan coba. Saya buka Windows R atau run, lalu kita ketik CMD. Selanjutnya kita ke folder XAMPP dengan mengetikkan, kita ke C dulu ya, lalu kita masuk ke aplikasi XAMPP-nya, cd XAMPP/MySQL bin, kita enter. Oke, kita sudah masuk ke direktorinya MySQL aplikasi XAMPP. Selanjutnya kita masuk ke MySQL-nya dengan cara mengetikkan MySQL -u root. Nah, di sini kita sudah masuk ke sistem database-nya dengan ditandakan bahwa direktorinya yaitu MariaDB. Selanjutnya kita coba melihat apakah ada database yang sudah dibuat dengan kita mengetikkan perintah show database. Oh, salah. Dia show databases. Salah juga.
show databases. Oke. Ini adalah tampilan dari basis data MySQL melalui CMD ya. Selanjutnya kita mencoba membuka basis data melalui halaman phpMyAdmin. Sebelumnya kita sudah menjalankan aplikasi XAMPP, lalu kita menggunakan browser ya untuk membuka phpMyAdmin. Yang pertama itu sebetulnya kita bisa buka dari tampilan XAMPP, kita klik saja admin, atau bisa juga kita menggunakan alamat URL ya, http://localhost phpMyAdmin. Kita enter, langsung muncul tampilan dari phpMyAdmin. Selanjutnya kita di sini, ini adalah contoh basis data ya. Di sini kita akan membuat basis data dari rumah sakit. Kita akan nge-create basis data. Di sini kita akan melakukan create basis data menggunakan CMD atau bisa juga menggunakan laman phpMyAdmin. Di sini saya akan mencoba menggunakan laman CMD ya, menggunakan CMD. Query-nya yaitu create database rumah sakit titik koma. Coba kita show databases, apakah berhasil? Ya, di sini muncul ya database rumah sakit. Mungkin bisa kita cek juga di phpMyAdmin karena dia akan sama pasti. Oke, ini sudah muncul database di laman phpMyAdmin. Kita belum membuat tabel ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel dari kasus yang diberikan pada tugas 2. Di sini ada petunjuknya, yaitu di tugasnya membuat tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter admin, yaitu ada 6 tabel yang akan dibuat dengan rincian yang sudah diberikan. Kita coba create tabel yang pertama, mungkin dokter ya. Ini kita tutup dulu satu. Saya bagi 2 layarnya. Create table dokter. Nama tabelnya dokter ya. Jumlah kolomnya di sini ada berapa field dia yang akan kita isi. Ada ID dokter, nama dokter, nomor HP, alamat dokter. Ada 7 ya. Kita buat 7. Kita klik buat. Sedang memproses. Oke, sekarang kita mencoba mengisi dari atribut-atribut di tabel dokter. Yang pertama adalah ID dokter. Untuk pembuatan nama dari atribut atau tabel atau database, sebaiknya kita tidak menggunakan spasi, atau apabila mau spasi kita menggunakan underscores. Di sini kita mencoba untuk mengisi atribut-atribut dari tabel dokter.
Di sini atribut tabel dokter yaitu pada petunjuknya di buku praktikum basis data, ID dokter ini menggunakan integer 3. Ini integer ya, sudah ya. Tiga saja nilainya. Oh, tidak bisa ini ya. Indeksnya dia auto increment ya, diklik kalau primary key. Lalu ID dokter sudah. Selanjutnya nama dokter, nama dokter ini menggunakan tipe data varchar 30. Selanjutnya alamat dokter varchar juga tipe datanya karena dia panjang ya, 100. Lalu tanggal lahir tipe datanya menggunakan date. Selanjutnya nomor HP varchar juga, nomor HP varchar juga 15 ya. Spesialis tipe datanya varchar juga 15, panjang nilainya 15. Waktu kerja mohon maaf ya. Selanjutnya kita simpan. Bismillah. Alhamdulillah, di database rumah sakit kita sudah membuat satu tabel, yaitu tabel dokter dengan beserta atribut yang ada. Selanjutnya kita membuat lagi tabel-tabel berikutnya. Kita kembali lagi ke database rumah sakit. Kita membuat lagi tabel ya. Di sini kita membuat tabel pasien. Di sini pasien ada satu atributnya 1, 2, 3, 4. Yang pertama ID pasien ya.
ID pasien menggunakan integer juga. Tipe data yang 3 auto increment. Kalau dia auto increment otomatis dia primary ya. Selanjutnya nama pasien. Nama pasien ini kita menggunakan varchar 30 ya. Selanjutnya apa tadi? Kita jenis kelamin kalau jenis kelamin mungkin kita menggunakan seperti varchar ya. Bisa kalau tipe data untuk memilih jenis kelamin apa yang paling tepat untuk digunakan? Tipe data untuk jenis kelamin pada basis data idealnya apa? Oh, di sini tipe data enum. Jenis kelamin kita pilih enum ya. Ini enum. Sini kita set perempuan, laki, kirim. Selanjutnya alamat pasien. Alamat pasien. Ini menggunakan varchar juga 100 ya. Kita klik simpan. Selanjutnya kita membuat lagi tabel. Kita kembali lagi ke tampilan database. Kita create lagi tabel administrator. Kita membutuhkan berapa atribut? 1, 2, 3. Ya. Ini kalau dilihat dari IRD-nya sepertinya ada pengembangan kardinalitas karena ini sepertinya dokter dengan administrator ini banyak ke banyak, maka relasi tersebut menjadi entitas baru yaitu dokter admin. Begitupun dengan dokter dengan pasien, karena ini hubungannya mungkin sepertinya banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah bentuk menjadi entitas baru. Maka dari itu di sini kita dapatkan 6 tabel. Baik, kita lanjut. Tadi kita membuat tabel administrator. Kita menggunakan 4
atribut ya. Di sini ada ID admin, integer 3 juga ya, auto increment. Selanjutnya nama admin, varchar 15 ya, tipe apa, panjang dari nilainya. Selanjutnya menurut buku petunjuk sini 30. Nama admin 30 ya. Selanjutnya waktu jaga. Ini menggunakan varchar 100. Panjang nilainya 100 ya. Kita klik simpan. Baik, selanjutnya kita membuat lagi tabel selanjutnya, yaitu tabel daftar. Tabel daftar ini ada 3 atribut juga. ID pertama, kita primary key dari tabel daftar ini yaitu ID data ya, integer juga, tipe datanya kita pilih 3. Lalu ini auto increment. Selanjutnya ini kan karena tabel daftar ini dia memerlukan data dari pasien dan data dari admin, maka kita menggunakan juga kunci tamu ya, dari tabel admin sama tabel pasien. Di sini isinya ID pasien, tipe data integer 3, ID admin integer juga 3. Namun yang menjadi primary key di sini adalah ID data dari tabel daftar yang ada ya. Selanjutnya kita simpan. Kita sudah memiliki 4 tabel. Sisa 2 lagi yang akan kita buat. Yang pertama selanjutnya tabel dari dokter admin. Di sini sesuai kasus ada 3 atribut juga, yaitu ID data integer 3, auto increment juga karena berupa primary key ya. Selanjutnya dia memanggil ID dokter, dia menggunakan ID dokter integer 3 juga. Selanjutnya menggunakan ID admin integer 3 juga. Selanjutnya kita simpan. Terakhir sudah memiliki 5 tabel ya. Terakhir kita bikin tabel pasien dokter. Ada 3 juga. Ada 5 ya. Ada 5 atribut, 5 field. Yang pertama ID saja integer 3. Oh ya, auto increment jangan lupa ya. Selanjutnya memanggil data dari tabel dokter, ini integer 3 juga. Selanjutnya
ID dari pasien juga. Di sini integer 3 juga. Selanjutnya waktu periksa. Waktu periksa ini dia menggunakan date ya. Selanjutnya resep. Sini tipe datanya menggunakan varchar 100 panjang nilainya. Baik, kita simpan. Saat ini kita sudah membuat satu database dan 6 tabel beserta atribut-atributnya. Langkah selanjutnya, tabel-tabel ini akan dibuat relasi. Kalau menurut buku dari materi pokok basis data, di sini tabel dokter admin foreign key-nya yang sudah kita buat tadi ya. Dan ID dokter dengan ID admin, tabel daftar foreign-nya, ID pasien, ID admin, tabel pasien dokter, foreign key-nya, ID dokter sama ID pasien. Selanjutnya kita melakukan pengaturan foreign key dengan cara pilih dokter admin, lalu pilih indeks. ID dokter ubah di more ya. Di lainnya ini kita pilih indeks, lalu klik OK. Di sini tabel dokter dan tabel dokter pasien dokter maksudnya ya. Ini kita di dokter admin, ID admin juga foreign key-nya, tabel dokter admin foreign key-nya, ID admin, kita pilih indeks, klik OK. Selanjutnya tabel pasien dokter, struktur ini foreign key-nya ID dokter sama di pasien, kita pilih lainnya lalu klik indeks lalu OK. Selanjutnya ID pasien juga itu berupa foreign key. Baik, selanjutnya tabel daftar. Tabel daftar ini
pergenkenya ID pasien dengan ID admin. Baik, sudah semua tabel daftar admin. Di sini kita sebetulnya entitas utama itu adalah tabel administrator, tabel dokter, tabel pasien, dan tabel daftar. Jadi ada dua ya, yang pengembangan dari relasi dari entitas yang utama. Baik, kita sudah selesai dari membuat pengaturan relasi pada tabel-tabel yang ada pada kasus tugas kedua ini, yaitu sistem IRD dari rumah sakit. Setelah itu kita membuat relasi dengan cara pilih create relationship. Ini kita ambil dari sini. Ini bahasa Indonesia, jadi kurang. Kalau dia di struktur, pilih desainer. Kalau menurut buku di sini dokter admin, di sini tabel dokter, di sini administrator, di sini pasien dokter, di sini pasien. Selanjutnya rumah sakit, selanjutnya tabel daftar. Lalu nama halamannya relasi rumah sakit. Nah, ini kita create relationship.
kita pilih tabel pasien. Kita coba lagi ya, tabel pasien, ID pasiennya, Forgen key-nya, pasien dokter, lalu ada relationship Forgen key, pilih cascade, lalu on update cascade juga, lalu oke. Selanjutnya tabel ini dengan ini, cascade. Oke, selanjutnya daftar relasi ID data dengan ID pasien, cascade. Selanjutnya ID admin dengan ini. Oke. Selanjutnya tabel dokter dengan tabel pasien dokter ini. Selanjutnya pasien dokter, ID dokter, ini dokter admin dengan administrator, ID admin dengan ini, cascade. Ini sudah. Ya Allah, salah. Bagaimana cara hapusnya? Ini harusnya ini tadi. Ini
semua kalau hapus relasi. Coba diulang dulu. Atau kita buat barnya, kita klik lalu pilih desainer. Oh, sudah jadi. Atau new pick. Tidak. Dokter di sini. Dokter di sini. Pasien dokter. Pasien di sini. Administrator di sini. Bagaimana cara menghapus ya? Cara menghapus relasi pada database di PHP My Admin pada tabel pilih tabel yang ingin diubah, pilih tabel yang memiliki, klik tab struktur, hapus relasi. Ini struktur. Pilih tabel yang ingin diubah.
bisa. Coba bagaimana tadi? ID data ini tabel daftar dengan tabel pasien. Tabel daftar dengan ini tabel daftar. Tabel pasien. Struktur. Lalu tadi ini ID pasien dengan ID data kita hapus. Coba kita perbarui. Alhamdulillah, kita dengan menemukan kasus-kasus seperti ini menjadi pengetahuan baru khususnya untuk saya, agar dengan pengalaman yang ada saya lebih menambah ilmu dalam praktikum basis data ini. Saya cek kembali pasien dokter dengan memiliki Virgin K-nya ada 2 ID dokter, yaitu relasi dengan tabel dokter menggunakan ID dokter, lalu dengan tabel pasien ID pasien. Selanjutnya rumah sakit pasien itu menjadi Virgin K dari tabel daftar, lalu administrator ya. Selanjutnya dengan tabel dokter dengan dokter admin ada 2 Virgin K-nya, yaitu ID admin dengan ID dokter.
coba merapikannya supaya lebih enak terlihat relasinya. Boleh seperti ini. Ini tadi karena saya hapus ya halamannya, ternyata kalaupun dihapus halaman dia tidak berpengaruh untuk menghapus relasinya. Jadi di sini saya menyimpan halaman lagi, relasi rumah sakit. Oke. Baik, sudah ada. Setelah kita membuat relasi, selanjutnya pada buku materi pokok basis data ini kita siap untuk mengisi data dengan contoh-contoh data yang sudah diberikan panduannya oleh buku materi pokok ini. Kita coba menginput data pada tabel pasien ya. Di sini kita menggunakan CMD. Kita coba ya menggunakan CMD. Di sini kita memilih dulu database rumah sakit. Untuk kita masuk ke rumah sakit. Select DB rumah sakit. Kalau select database dia kita query-nya use rumah sakit. Baik, kita sudah masuk ke database rumah sakit. Ternyata query tadi kita menggunakan gunakan database rumah sakit. Di sini kita mencoba menginputkan data pasien ya. Di sini kalau input itu insert into tabelnya apa? Pasien. Lalu di sini insert into pasien. Kita masuk dulu. Oke, selanjutnya tapi sebetulnya bisa juga langsung kita pasien langsung fill listnya yang kita buat ya, tapi di sini kita coba mengikuti dulu buku panduan ini. ID pasien, nama pasien, lalu selanjutnya alamat pasien, selanjutnya jenis kelamin ya, values, satu, pakai tanda petik 1 ya, Cindy Indah Pratiwi, jalan sehat, lalu jenis kelaminnya tadi perempuan itu nomor 1 ya.
Oh, kalau dia varchar dia harus pakai tanda petik 1 sepertinya. Kita coba dulu ya. Error. Oh, salah. Terdapat kesalahan. Insert into patient. Kita kembali lagi ya. Ini enak kalau di CMD dia langsung kasih tahu apa kesalahannya ya. Oke, kita sudah memasukkan data melalui CMD. Kita coba cek di PHP adminnya ya, apakah betul sudah ada. Kita tutup dulu ini ya. Mohon maaf Ibu Salsabila apabila di video ini saya sering batuk-batuk karena memang kondisi masih belum sehat, batuk dan flu, dan saya juga ada sesak. Ibu, saya mohon izin dan mohon pengertiannya Ibu. Terima kasih Ibu. Saya mohon izin minum dulu Ibu. Kita coba lihat di data pasien ya, tadi isi. Nah, ini sudah masuk datanya. Data pasien atas nama Cindy Ida Pratiwi. Selanjutnya di sini petunjuknya kita mencoba menginputkan, memasukkan data dari PHP admin. Di sini kita pilih tabelnya ya, contohnya kita tabel dokter ya. Kita pilih SQL ya. Selanjutnya kita bisa pilih di sini insert. Kita bisa pilih query-nya. Di sini sudah ada otomatis, ada untuk pilih insert, memasukkan atau memperbarui atau menghapus ya. Di sini kita akan memasukkan data ke tabel dokter. Di sini sudah ada field-fieldnya. Di sini kita tinggal isi ID-nya, misalnya 1 ya. Karena di sini tipe tipe datanya integer, jadi tidak perlu menggunakan petik 1 tadi. Lalu di sini namanya kita pakai nama Cindy lagi, Cindy Haza. Alamat dokternya di Jalan Bahagia. Selanjutnya tanggal lahirnya dokter tadi pakai date ya. Kalau date misalnya 0303 mungkin seperti ini ya, 1980. Kita uji coba dulu. Sepertinya kalau date dia tidak pakai petik 1. Kita coba dulu. Lalu habis dari tanggal lahir, nomor HP 0811 123 123. Spesialis misalnya penyakit dalam. Waktu kerjanya itu tadi pakai tipe data apa ya?
waktu kerja itu parcar, misalnya pukul 8.00 sampai dengan 13.00 WIB. Kita enter, kita kirim, coba. Alhamdulillah sudah berhasil. Kita cek di tabel dokter, namun formatnya salah saat penginputan tanggal lahir. Ternyata dia tahun, bulan, tanggal. Kita coba sekali lagi ya. Kita pilih SQL, kita pilih insert. Ini 2. Lalu ini namanya, namanya Azuleta. Alamat dokternya Jalan tanggal lahirnya ini tadi tahun dulu ya, kita buat mungkin tahunnya 1990. Bulan 3, mungkin tanggal 3. Tidak usah pakai petik 1 ya, itu karena kita tipe datanya date. Kita coba lagi, ini nomor HP 0811 123 123. Selanjutnya spesialis gigi, lalu waktu kerjanya pukul 08.00 sampai dengan 14.00. Kita kirim ya. Alhamdulillah berhasil. Kita cek kembali, belum juga berhasil. Date-nya dia harus format seperti apa ya? Coba mungkin tengah. Di sini berhasil, namun saya belum dapat bagaimana caranya untuk kita memasukkan data tanggal lahir itu. Namun kita bisa update dari tampilan data di tabel PHP admin. Selanjutnya kita coba untuk menggunakan tabel select ya. Tabel select, kita mencoba select, kita coba memilih tabel dari CMD.
pasien dari rumah sakit. Query-nya select bintang, select all. Bintang itu artinya all ya, kita memilih untuk menampilkan data semua dari tabel pasien. Di tabel pasien baru satu data, yaitu tadi sudah kita inputkan Cindy Indah Pratiwi. Selanjutnya tadi juga sama ya, di PHP MyAdmin-nya sama, dia isinya tabel pasien ini hanya satu, yaitu Cindy. Selanjutnya kita mencoba lagi query select, kita sebutkan satu persatu. Jadi kita memilih mana data yang akan kita tampilkan dari tabel pasien tersebut. Jadi kita cuma mau tampilkan nama pasien saja, contohnya ya, select nama pasien from pasien misalnya. Nah, hanya nama pasien yang muncul. Selanjutnya ini kalau kita di PHP MyAdmin, kita bisa juga pasien. Kita coba SQL-nya ya. Kita bisa select contohnya nama pasien, pakai petik ya nama pasien. Lalu coba kita nama pasien dulu, kita kirim. Tidak muncul dia ya. Coba lagi select, kalau select all from dia muncul. Select nama pasien petik kirim. Muncul ya. Ternyata tadi kesalahannya pada tanda petik itu, kita harus copy dari yang memang template-nya. Ini kita coba lagi. Ada select bersyarat. Di sini kita mulai mencoba untuk melihat-lihat data ya, berdasarkan buku panduan yang ada di basis data ini. Jadi selanjutnya kita akan coba pilih bersyarat ya. Kita SQL. Tadi select ini, petik yang mana? Sepertinya petik yang ini. Coba bukan ya. Nama pasien from pasien
where dimana ini di sini syaratnya, misalnya jenis kelamin sama dengan, sepertinya dia harus pakai petik juga. Pada PHP-MyAdmin ini kita dapat ketahui apabila itu bisa berfungsi atau tidak karena query-nya, karena dia ada warnanya. Kalau tidak berwarna biasanya dia berarti tidak terkoneksi dengan apapun. Kalau menurut saya seperti itu ya. Where jenis kelamin, kalau perempuan tadi 1, laki-laki 2 ya. Kita coba satu, bisa tidak ini atau salah? Kita coba copy ya supaya tidak ketik ulang. Berarti salah tadi query-nya. Kita ubah mungkin, atau kita tidak usah pakai ini. Atau ini tidak, ini begini. Petik akhir diharapkan merah ini salah ya sebetulnya. Satu tadi kan perempuan, harusnya ada datanya ya. Select nama pasien from pasien di mana jenis kelamin 1. Oh, ini yang tidak ada. Coba. Nah, muncul kan? Alhamdulillah, sekarang sudah terpecahkan. Selanjutnya kita memilih join antar tabel. Kita coba dulu satu kali lagi. Tadi saya sudah buat tabel dokter sama pasien. Selanjutnya kita ini berarti kita harus isi dulu data dokter admin. Data pasien dokter.
insert enter patient dokter, valuesnya di sini 1, nama dokternya tadi, nama dokter sudah ada ya. Kita tidak perlu lagi karena coba kita coba ini kita cobanya di CMD. Coba kita select. Kalau menurut data penulisan query itu, kalau misalnya perintah itu huruf besar semua. Misalnya select, insert, update atau delete. Di sini kita mencoba untuk memilih data atau menampilkan data dari data pasien ya yang telah diperiksa oleh dokter. Di sini perintah query-nya select P, nama pasien PD titik waktu periksa, PD resep, D nama dokter, from pasien P, join pasien dokter, PD on P, ID pasien sama dengan PD titik ID pasien join dokter, D on PD titik ID dokter sama dengan D titik ID dokter. Bismillah ya, kosong karena kita belum ada isinya. Betul, ini berarti query kita belum ada isinya ya. Untuk selanjutnya ini kita mencoba mengupdate data. Kita tadi sudah isi tabel pasien, kita coba update pasien, set ID pasiennya misalnya yang kita mau ubah itu alamat pasien. Kita coba dulu ya. Kalau saya mau cuma ubahnya alamat pasien, apakah bisa misalnya jalan-jalan where 1. Kita coba dulu ya, kita copy dulu. Sudah, apakah berubah? Alhamdulillah berubah. Query update kita sudah selesai, lalu kita coba
hapus data. Tadi tabel dokter ada 2 data, saya mau coba hapus 1 data. Kita coba delete from dokter where tadi where ID dokter ya, where ID dokter sama dengan salah. ID dokternya 1 kan. Kita coba. Berarti Cindy yang terhapus. Cindy yang harusnya terhapus ya. Oke, sudah berhasil, alhamdulillah. Kita sudah mencoba membuat dari kasus yang ada pada tugas kedua, sudah membuat basis data sesuai dengan buku materi pokok basis data, mengikuti panduan-panduan pembuatannya. Alhamdulillah di sini saya mendapatkan beberapa pengalaman penting yang menjadi tambahan ilmu untuk saya secara pribadi, dan semoga juga bermanfaat bagi orang lain yang mungkin tidak mengalami trouble-trouble yang saya alami tadi. Semoga apa yang saya sudah lakukan saat ini menjadi bermanfaat dan menambah lagi ilmu serta critical thinking saya terhadap pengelolaan basis data untuk dapat diimplementasikan dalam dunia kerja maupun dunia sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti saya dalam melakukan praktikum SQL ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi video tutorial pembuatan basis data dari IRD ke MySQL di aplikasi Zem. Semoga apa yang sudah kita buat tadi bisa menambah ilmu kita dalam pembuatan basis data dan meningkatkan kemampuan kita dalam menunjang pekerjaan kita di kemudian hari. Terima kasih sudah mengikuti saya dalam membuat tutorial pembuatan basis data di MySQL. Semoga ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!